Injil makin disebarluaskan oleh karena penindasan demi penindasan yang dialami oleh orang percaya. Ayat 1 bagian B mengatakan, terjadi aniaya yang hebat. Ini bukan sekedar persekusi, bukan sekedar hinaan atau cacian, tetapi sudah masuk dalam ranah aniaya fisik. Dan satu bukti daripada penganiayaan itu sudah merenggut nyawa, namanya Stefanus. Stefanus adalah martir pertama yang mati demi nama Tuhan, oleh karena kesetiaannya kepada Tuhan, oleh karena dia menyatakan Injil Tuhan, maka dia ditangkap, dia diadili, tetapi dengan tidak adil, dan pada akhirnya dia dirajam dengan batu. Dan saudara, salah satu yang setuju dengan penghukuman dan kematian daripada Stefanus adalah Saulus, atau nama lainnya adalah Paulus. Paulus masih muda, dikatakan di ayat 1 bagian A, Saulus setuju atas kematian Stefanus. Bahkan sebelumnya dikatakan, mereka yang menjadi saksi, lalu saksi ini merajam batu kepada Stefanus, pakaian mereka ditaruh di depan Saulus, di depan Paulus sebagai tanda bahwa dia mendukung dan dia punya tanggung jawab moral atas kematian Stefanus. Tetapi saudara, setelah peristiwa ini, bukan malah makin berkurang penderitaan dan penganiayaan dan penindasan. Justru makin berkembang. Salah satu eksekutornya adalah Paulus. Paulus dikatakan di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, dia berusaha menangkap bukan hanya laki-laki, tapi juga perempuan-perempuan. Dia tidak kenal gender, dia tangkap siapa yang berseru kepada Allah. Dia tangkap siapa yang percaya kepada Yesus orang Nazaret yang sudah mati bangkit daripada kematian. Karena dia pikir itu semua adalah kesesatan, itu semua adalah kepalsuan, itu semua adalah bidat. Maka bidat-bidat begini, kata Paulus, harus ditutup, harus bahkan kalau bisa dibasmi sekaligus. Itu dengan sekuat tenaga dia melakukannya. Dia pikir dia melakukan satu kebaikan di hadapan Allah. Dia pikir dia sudah berkenan. Dia melakukan kebenaran di hadapan Allah. Tetapi justru dia sedang menghina, menganiaya jalan yang lurus. Waktu Tuhan datang menangkap dia dan memanggil dia sebagai seorang rasul, kemudian Tuhan bilang, Saulus, Saulus, akulah yang engkau aniaya. Jadi saudara, penganiayaan anak-anak Tuhan juga dikatakan oleh firman Tuhan, itu penganiayaan terhadapku, kata Yesus. Itu satu penghiburan bagi kita. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Dia bersama-sama dengan kita. Penganiayaan, penindasan, kesulitan dari setiap anak Tuhan, itu juga diambil bagian oleh Tuhan di dalamnya. Itu berjalan bersama dengan Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Saulus melakukan itu sebelum dia percaya kepada Tuhan. Tetapi oleh karena